Halo everyone, kembali lagi sama gue di Longpas. Di video kali ini kita akan membahas karir seorang Harry Maguire dari awal dia kecil sampai akhirnya sekarang bermain untuk Manchester United. Tapi sebelum gue breakdown kisah dari Harry Maguire dari awal karirnya, gue pengen nanya dulu nih sama kalian. Apa sih yang ada di dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar nama Harry Maguire? Mungkin kalian berpikir dia back lawak, lambat, overpriced. Itu gak salah, tapi itu gak sepenuhnya benar juga, karena sejatinya dia adalah back yang sangat tangguh dan bagus. Ya udah, tanpa basa-basi kita langsung aja breakdown kisah dari Harry Maguire dari awal karirnya hingga sekarang. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Longpas, nyalain notifikasinya, dan follow Instagram Longpas di @longpas.official. Langsung aja kita mulai. Jacob Harry Maguire lahir di Sheffield pada tanggal 5 Maret 1993 dalam keluarga Katolik. Harry Maguire ini memulai perjalanan sepak bola di Akademi Sheffield United dari usia 7 hingga 16 tahun. Dia awalnya adalah seorang gelandang tengah untuk tim Akademi Sheffield United. Tetapi dia segera dipindahkan ke posisi bek tengah karena postur badan yang tinggi. Dan inilah kenapa alasan akhirnya Maguire ini merasa dirinya nyaman memainkan bola saat di posisi bek tengah, atau dalam istilah disebut ball playing defender. Maguire berkata, "Alasan mengapa saya nyaman dengan bola adalah ketika saya masih kecil, saya bermain di lini tengah sampai usia saya 16 tahun. Dan pada akhirnya saya bermain sebagai bek tengah karena saya selalu merasa menjadi yang paling besar, paling gemuk, dan paling tinggi di lapangan." Harry Maguire ini dipromosikan ke skuad tim utama dan akhirnya melakukan debutnya dalam pertandingan kandang melawan Cardiff City pada April 2011 sebagai pemain pengganti dan memenangkan penghargaan Man of the Match. Wow. Maguire mencetak gol pertama untuk Sheffield United dalam kemenangan 2-0 atas Oldham Athletic pada hari pembukaan EFL League One musim 2011-2012. Dia melanjutkan performa gemilangnya yang membuat The Blades promosi ke EFL Championship. Dan pada akhir musim, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun itu dan juga pemain muda terbaik oleh klub. Majalah Matchday of the Day BBC memilih Maguire dalam League One Team of the Year untuk tahun 2011-2012. Pada akhir 2013, Harry Maguire ini telah mencatatkan penampilan ke-100-nya untuk Sheffield United pada usianya yang baru 19 tahun. Dan pada 29 Juli 2014, Maguire ini bergabung dengan Hull City dalam kesepakatan senilai 2,5 juta pounds dan menandatangani kontrak 3 tahun. Maguire yang belum mendapatkan tempat di starting lineup pun akhirnya dipinjamkan ke Wigan Athletic dengan kontrak peminjaman 1 bulan pada 10 Februari 2015. Dan performanya saat itu bisa dibilang gemilang di Wigan dan akhirnya dia dikontrak 1 tahun lagi. Pada 2016-2017, Harry Maguire akhirnya menjadi pemain reguler di tim utama Hull City. Maguire mencetak gol pertamanya untuk Hull City melawan Bristol City pada 25 Oktober 2016. Lalu Maguire akhirnya menjadi kapten Hull City dalam kemenangan Liga melawan Middlesbrough pada 5 April 2017 dan mencetak gol Premier League pertamanya dalam kemenangan 4-2. Dalam musim yang berakhir dengan degradasi itu, ia terpilih sebagai pemain terbaik Hull City di tahun itu oleh para penggemar dan para pemain. Nah, pada 15 Juni 2017, Maguire menandatangani kontrak dengan klub Liga Primer, Leicester City, dengan kontrak 5 tahun dengan biaya awal 12 juta pounds. Dia melakukan debutnya pada 11 Agustus saat musim dimulai dengan kekalahan 4-3 atas Arsenal. Dan 8 hari kemudian, dia mencetak gol pertamanya untuk The Fox dalam kemenangan 2-0 atas Brighton and Hove Albion di King Power Stadium. Dia bermain di sepanjang musim 2017-2018, full 1 musim, dan dianugerahi pemain terbaik musim itu oleh klub. Nah, pada 2 Agustus 2019, Manchester United mengajukan tawaran 80 juta pounds
yang diterima oleh Leicester. Biaya itu melampaui 75 juta pounds yang dibayarkan Liverpool untuk Virgil van Dijk pada Januari 2018 dan menjadikan Maguire sebagai bek termahal di dunia. Fantastis. Harry Maguire menandatangani kontrak 6 tahun dengan United. Dia melakukan debutnya untuk United pada pertandingan pembuka mereka di Premier League dengan kemenangan kandang 4-0 atas Chelsea pada 11 Agustus dan dia menerima penghargaan Man of the Match. Pada 17 Januari 2020, ia ditunjuk sebagai kapten klub yang baru oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer setelah kepergian Ashley Young ke Inter Milan. 9 hari kemudian, ia mencetak gol pertamanya untuk United dalam kemenangan Piala FA 6-0 melawan Tranmere Rovers. Dan dia mencetak gol Liga Premier pertamanya untuk United pada 17 Februari melawan Chelsea dalam kemenangan tandang 2-0. Maguire memainkan peran penting dalam kampanye Premier League 2019-2020 United yang sukses, yang membuat mereka finish di tempat ketiga. Finish liga tertinggi kedua mereka sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Maguire bermain di seluruh pertandingan liga untuk United dan menjadi pemain outfield pertama yang melakukannya untuk klub sejak 1995. Namun, pada musim-musim berikutnya, performanya terlihat menurun dan dia pun menjadi bahan lelucon di seluruh dunia dan video meme-nya selalu muncul. Media pun selalu membawa namanya dalam headline berita, membuat namanya semakin buruk. Cacian dan hinaan pun selalu didapatkan dari fans United itu sendiri. Dan jika kalian adalah fans United, ya pasti kalian akan merasa kesal dengan skillnya yang sangat menawan, ya kan? Kalian pasti akan merasa dia adalah beban tim. Dan akhirnya kalian menjadikannya sebagai kambing hitam atas kekalahan Manchester United karena skillnya yang menawan. Tapi, meskipun begitu, para pelatih United selalu percaya dan tetap memberinya jabatan sebagai kapten tim, bahkan hingga era Erik ten Hag ini. Itu adalah bagaimana karirnya di klub yang sebenarnya gemilang, namun setelah pindah ke MU, akhirnya dia menjadi beban tim. Bisa dikatakan seperti itu. Lanjut kita bahas karir internasionalnya. Karir internasional dimulai ketika ia dipanggil ke tim nasional Inggris U21 untuk pertama kalinya pada November 2012 untuk pertandingan persahabatan melawan Irlandia Utara sebagai pemain pengganti. Pada menit ke-60, ia datang menggantikan Andre Wisdom dalam kemenangan 2-0 melawan Irlandia Utara U21. Danny Wilson berkata, dia memiliki kedewasaan yang fantastis untuk usianya. Dia melakukan segalanya dengan baik dan tidak ada yang membuatku kesal, ucapnya. Karir di timnas senior, ia mulai pada 24 Agustus 2017 saat manajer Inggris Gareth Southgate memasukkan Maguire dalam skuadnya untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Malta dan Slovakia. Tapi, ia baru melakukan debutnya di tim dengan kemenangan tandang 1-0 Inggris atas Lituania, yang merupakan pertandingan terakhir tim dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka yang sukses. Setelah itu Maguire akhirnya masuk dalam skuad Inggris yang terdiri dari 23 pemain untuk Piala Dunia FIFA 2018. Maguire mencetak gol pertama untuk timnas Inggris pada 7 Juli lewat sundulan di menit 30 dari umpan silang Ashley Young dalam kemenangan 2-0 atas Swedia di perempat final Piala Dunia. Dan kita tahu akhirnya timnas Inggris melenggang ke babak semifinal. Di Euro 2020, ia memainkan pertandingan pertama yang melawan Republik Ceko di pertandingan terakhir penyisihan grup. Setelah itu, ia tampil di babak 16 besar ketika Inggris menang 2-0 atas Jerman, di mana dia dianugerahi Star of the Match, yaitu istilah dari Euro 2020 ya. Kalau biasanya kan Man of the Match. Pada 3 Juli 2021, Harry Maguire mencetak gol kedua untuk Inggris dalam kemenangan 4-0 atas Ukraina di perempat final Euro 2020. Dan akhirnya Maguire menjadi starter di semifinal melawan Denmark dan final melawan Italia. Di final, Inggris bermain imbang 1-1
setelah 120 menit gawang Italia dan akhirnya masuk ke dalam babak adu penalti. Dan dalam babak adu penalti, Maguire mencetak gol penalti kedua Inggris yang sangat keras. Dan kalau kalian ingat, kamera di sudut gawang pun akhirnya mengalami kerusakan, ngeblank gitu, kameranya. Namun, Inggris akhirnya kalah 3-2 dari Italia. Dan Italia pun akhirnya menjadi juara Euro 2020. Penampilan gemilangnya selama turnamen membuatnya mendapatkan tempat di Team of the Tournament Euro 2020. Dan itu dia karir dari seorang Harry Maguire. Dari awalnya penampilan sangat gemilang, selalu mendapatkan penghargaan pemain terbaik di klubnya yang ia bela. Namun sekarang selalu menjadi lelucon dari para fans di seluruh dunia dengan skill yang sangat menawan, sangat baik, sangat pandai dalam defense, no look defense-nya, menendang Pogba, yang terbaru di Smackdown pemain Brighton and Hove Albion ketika MU kalah 2-1 di pertandingan pembuka Premier League musim 2022-2023. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Harry Maguire ini pemain yang cukup bagus, tapi mungkin dia berada di tim yang salah karena dia pindah ke MU. Sebenarnya salah MU atau salah Harry Maguire ini? Entahlah. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow di Instagram longpass.official. Ya, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Capek anjing record. Sorry guys kalau misalnya recordnya agak suara kresek-kresek gitu. Soalnya kayak recordnya siang. Recordnya siang. Jadi kalau misalnya ada suara yang mengganggu, mohon maaf gitu. Capek. Sebat dulu guys. Sebat. Pesan moralnya, ya jadilah pemain yang bagus. Jangan skillnya jangan sama kayak Harry Maguire lah. Kalau mau jadi back, terus jadi bahan lucuan terus kan? Jangan ngelakuin nolok defense lah kalau nggak bisa. Gitu sih. Makasih ya guys kalau udah nonton sampai ujung banget ini. Guys, thank you. Sampai jumpa ya guys. Bye.